Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita yang keempat ini, kita akan membahas mengenai fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan ini, atau disebut dengan planning, merupakan fungsi dasar atau fundamental dari ilmu manajemen. Kenapa Ibu bilang sebagai fungsi dasar? Karena fungsi dari manajemen yang terdiri dari planning, organizing, staffing, actuating, dan controlling harus dimulai dengan fungsi planning terlebih dahulu. Perencanaan ini bersifat dinamis karena perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, terdapat perubahan dan kondisi berserta situasi. Nah, salah satu kunci sukses dalam manajemen serta dalam karir kita adalah mengetahui bagaimana cara menetapkan tujuan baik secara profesional maupun secara pribadi. Nah, organisasi menginginkan orang-orang yang bisa mendapatkan sesuatu. Nah, untuk mendapatkan sesuatu, kita harus set tujuan untuk kesuksesan karir kita, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ada beberapa langkah yang baik dalam menetapkan tujuan. Yang pertama, kita identifikasi dulu nih apa yang ingin kita lakukan atau kita capai di bidang tertentu. Contohnya, kita mau sukses di bidang pendidikan atau di bidang olahraga. Nah, kita harus fokus bidang mana yang akan kita pilih. Nah, kita akan mengidentifikasi nih dalam jangka waktu atau periode tertentu, ada yang 5 tahun ke depan, 10 tahun maupun 20 tahun. Kemudian kita buat tujuan yang dapat untuk ditindaklanjuti dalam menggapai rencana tersebut. Yang pertama, kita tulis. Karena dengan menulis, kita bisa mengingat visual, sehingga bisa sangat memotivasi diri kita. Kemudian menggunakan pendekatan SMART. SMART, S-nya spesifik, M measurable atau terukur, A attainable atau dapat dicapai, R relevant atau realistis, dan T itu time trackable, yaitu dapat ditelusuri sesuai waktu. Nah, dengan penggunaan SMART ini memaksa kita untuk menetapkan tujuan yang realistis, menghindari tujuan yang ambigu, terlalu ambisius, dan kurang terencana. Kemudian setelah kita menggunakan pendekatan SMART, kita evaluasi secara berkala. Dalam bab ini terdapat kerangka pembelajaran yang memuat dasar-dasar dari perencanaan itu sendiri, yang terdiri dari yang pertama definisi atau pengertian, kemudian ada urgensi dari perencanaan. Nah, kemudian kita yang kedua mampu membedakan atau membandingkan perbedaan antara tujuan dan rencana. Poin yang ketiga, kita dapat membedakan berbagai pendekatan dalam penetapan tujuan dan perencanaan. Nah, yang keempat itu kita mendiskusikan isu-isu kontemporer dari perencanaan. Nah, dalam perencanaan pasti memerlukan banyak effort. So, mengapa para manajer harus melakukan perencanaan? Nah, terdapat 4 alasan. Setidaknya yang pertama memberikan arahan, di mana tanpa perencanaan, departemen serta perorangan harus bekerja lintas dengan tujuan untuk menghambat organisasi mencapai tujuannya secara efisien. Nah, ketika manajer dan non-manajer memahami rencana, mereka dapat mengkoordinasikan kegiatannya, saling bekerja sama, dan melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai sebuah rencana. Nah, yang kedua yaitu mengurangi ketidakpastian, di mana perencanaan ini mendorong para manajer untuk memandang ke depan, kemudian mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan dampak dari perubahan tersebut, serta mengembangkan respon yang tepat. Kemudian, meskipun perencanaan tidak dapat menghilangkan ketidakpastian, manajer akan tetap dapat melakukan perencanaan sehingga mereka dapat merespon dengan efektif. Yang ketiga yaitu meminimalkan pemborosan dan kekosongan, bisa kita sebut juga dengan tindakan efektif dan efisien.
Apabila aktivitas kerja dikoordinasikan sesuai dengan rencana, inefektivitas atau ketidakefisienan akan menjadi jelas dan dapat diperbaiki atau malah dihilangkan. Yang keempat, menetapkan tujuan atau standarisasi yang digunakan dalam pengendalian. Nah, ketika para manajer melakukan perencanaan, mereka dapat mengembangkan tujuan maupun rencana mereka. Ketika mereka melakukan pengendalian, mereka dapat melihat apakah rencana itu telah dilaksanakan dan tujuannya sudah terpenuhi atau belum. Kemudian tanpa perencanaan, tidak ada tujuan yang dapat digunakan untuk mengatur serta mengevaluasi usaha kerja. Berikut perencanaan atau planning dalam konteks definisi ya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Charles Terry, perencanaan merupakan bagaimana cara untuk memilih, selecting, kemudian menghubungkan fakta serta membuat asumsi berkenaan dengan masa depan dengan jalan menggambarkan, kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, untuk definisi yang kedua, menurut Knut dan Donnell, yaitu perencanaan adalah suatu fungsi dari seorang manajer yang berhubungan dengan proses seleksi, baik itu dalam memilih objektif atau tujuan, kemudian kebijakan, policies, atau prosedur, serta program yang ada. Nah, definisi yang ketiga, menurut Boone dan Kurtz, yaitu planning merupakan dapat didefinisikan ya sebagai suatu proses di mana seorang manajer dapat melakukan set objektif, kemudian menilai masa depan, serta mengembangkan langkah yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Salah satu contoh perencanaan yang bisa kita ambil yaitu pada Garuda Indonesia, di mana misi dari Garuda Indonesia ini yang pertama itu focusing on high standard of safety dan yang kedua customer oriented services. Nah, dari misi ini maka dijabarkanlah perencanaan-perencanaan akan apa yang hendak dicapai organisasi. Yang pertama dari segi high safety-nya, yaitu dengan berbagai upaya atau effort yang dilakukan Garuda, mereka dapat mendapatkan berbagai penghargaan terhadap low risk dari penerbangan, sehingga penerbangannya diakui baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, yang kedua yaitu mereka mengadakan konsep Garuda Indonesia Experience untuk servisnya ya, yaitu didasarkan pada 5 sense, yaitu sense yang pertama sight, menawarkan keindahan untuk para pengunjung. Keindahan maksudnya itu pemandangannya ya. Yang kedua sound, itu musik dan alat musik tradisional di Indonesia sebagai cerminan beragam budaya yang ada di Indonesia. Dan ketiga itu scent, bunga dan tumbuhan yang beraroma yang menjadikan aromaterapi selama penerbangan. Kemudian touch, yaitu dimanjakan oleh layanan yang tulus dan bersahabat. Selain itu, konsumen juga mendapatkan pre-journey, pre-flight, in-flight, post-flight, dan post-journey. Nah, disitulah perencanaan Garuda Indonesia untuk bisa menggapai misi perusahaan tersebut. Namun, dalam mengimplementasikan strategi yang sudah ada, harus disesuaikan dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya nih untuk Garuda ya. Sebelum diimplementasikan, perusahaan harus melihat situasi pada saat itu. Untuk melakukan evaluasi, Garuda Indonesia juga melaksanakan audit tahunan. Untuk apa? Agar dari proses audit diketahui apakah rencana perusahaan ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, untuk contoh yang kedua nih, contoh yang sangat simpel ketika Ananda diberikan project assignment seperti yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, jika ada group assignment, maka masing-masing anggota kelompok
bertanggung jawab dan atau berkewajiban menyelesaikan tugasnya. Misalnya nih, kita bikin makalah atau ada soal yang terdiri dari 5 buah, maka setiap grup mendelegasikan tugasnya. Contohnya satu orang mengerjakan satu soal, sehingga diberikan tenggang waktu atau durasi periode tertentu dalam penyelesaian tugas, sehingga pada waktu yang telah ditetapkan, tugas dapat dikumpulkan dengan baik dan benar. Nah, di sini terdapat teknik perencanaan atau unsur-unsur perencanaan di mana berisikan atau mengandung 6 unsur pokok yang kita kenal sering disebut familiar ya dengan 5W1H. What, why, where, when, who, dan how. Nah, untuk manajer, mereka harus memberikan jawaban dari ke-6 pertanyaan terkait dengan rencana yang akan mereka lakukan. Yang pertama, what? Tindakan apa yang harus dikerjakan? Yang kedua, why? Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan? Who? Siapakah yang harus mengerjakan tindakan itu? When? Kapankah tindakan itu dilaksanakan? Kemudian where, di manakah tindakan itu harus dilaksanakan, dan how, bagaimana caranya melaksanakan tindakan tersebut. Berbagai literatur telah mempelajari terdapat hubungan antara perencanaan dan kinerja. Nah, kaitan eratnya yang pertama kita lihat dari perencanaan formal terkait dengan keuntungannya yang lebih tinggi dan mengembalikan aset. Dengan perencanaan, maka hasil keuangan juga akan menjadi positif. Serta kualitas perencanaan dan pelaksanaan berpengaruh terhadap kinerja. Nah, kemudian dalam lingkungan eksternal, ini dapat mengurangi dampak terhadap perencanaan kinerja. Nah, perencanaan formal harus digunakan selama beberapa tahun, setidaknya minimal 4 tahun ya dalam kerangka perencanaannya sebelum perencanaan dimulai dalam mempengaruhi kinerja. Nah, kita akan membahas mengenai elemen perencanaan di mana ada 2 elemen. Yang pertama tujuan atau goal serta sasaran atau objektif. Nah, yang dimaksud dengan ini yaitu hasil atau target yang diinginkan oleh baik itu individu, grup, atau seluruh organisasi. Kemudian, tujuan ini memberikan kriteria terhadap hasil kerja yang diukur. Kemudian, elemen yang kedua yaitu rencana atau plan, merupakan baik itu berupa dokumen yang menguraikan bagaimana tujuan akan dicapai. Nah, rencana ini meliputi sumber daya, kemudian schedule atau jadwal, serta tindakan lain yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar tujuan dari perusahaan dapat digolongkan sebagai yang pertama tujuan keuangan atau financial goals, yaitu berhubungan dengan kinerja keuangan suatu organisasi. Nah, yang kedua, tujuan strategis berhubungan dengan semua bidang kinerja dari organisasi. Yang ketiga, tujuan yang dinyatakan merupakan pernyataan resmi tentang apa yang dikatakan organisasi dan yang ingin diyakini para pemangku kepentingan atau stakeholders tentang tujuannya. Nah, yang keempat, tujuan sebenarnya atau real goals, yaitu tujuan yang secara aktual dikejar oleh organisasi seperti yang didefinisikan oleh tindakan para anggotanya. Terdapat jenis-jenis rencana. Yang pertama itu menurut jangkauannya terdiri dari 2, yaitu rencana strategis, kemudian rencana operasional. Rencana strategik ini merupakan rencana yang ditetapkan pada seluruh organisasi dan menetapkan tujuan juga kepada overall dari organisasi. Nah, yang kedua itu rencana operasional,
Itu rencana yang meliputi area operasional tertentu dari sebuah organisasi. Nah, ini lingkupnya lebih kecil. Yang kedua itu menurut kerangka waktu atau time frame. Yang pertama ada long term plan, rencana jangka panjang, di mana durasinya lebih dari 3 tahun. Dan yang kedua, short term plan ini rencana jangka pendek, rencana yang berjangka waktu 1 tahun atau kurang. Nah, yang ketiga itu menurut spesifitas atau specificity, yaitu rencana spesifik dan kemudian rencana yang arahan atau directional plan. Directional plan ini rencana yang fleksibel dan memberikan panduan umum. Nah, yang kedua itu rencana spesifik, yaitu rencana yang didefinisikan secara jelas dan tidak memberi ruang bagi interpretasi. Nah, kemudian menurut frekuensi penggunaan, frequency of use, terdiri dari rencana sekali pakai atau single use plan, yaitu rencana yang satu kali yang secara spesifik didesain untuk memenuhi kebutuhan dalam situasi yang unik atau situasi tertentu. Yang kedua itu rencana siaga standing plan, yaitu rencana berkelanjutan yang memberikan panduan untuk aktivitas yang dilakukan berulang kali. Tujuan memberikan dampak berupa arahan bagi semua keputusan serta tindakan manajemen, baik itu dalam bentuk kriteria yang dapat diukur maupun secara aktual. Nah, tindakan dari anggota organisasi harus berorientasi pada pencapaian tujuan. Nah, tujuan dapat ditetapkan melalui proses penetapan tujuan secara tradisional atau dengan manajemen berdasarkan sasaran atau MBO. Nah, baik untuk yang poin pertama, manajemen penerapan tujuan tradisional merupakan manajer puncak menetapkan tujuan yang diteruskan ke tingkat bawah organisasi dan menjadi subtujuan bagi setiap area organisasi. Nah, terdapat 4 level tujuannya di sini. Yang pertama, tujuan manajemen puncak. Yang kedua, tujuan manajer divisi. Yang ketiga, tujuan manajer departemen. Dan yang terakhir itu tujuan karyawan individu. Nah, penetapan tujuan tradisional akan melahirkan means in change, yaitu jaringan tujuan yang terintegrasi di mana pencapaian tujuan pada satu tingkat berfungsi sebagai perantara untuk mencapai tujuan atau akhir pada tingkatan berikutnya. Nah, yang kedua, pendekatan yang kedua itu manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective yang disingkat jadi MBO, yaitu suatu proses penetapan tujuan yang disetujui bersama dan menggunakan tujuan tersebut untuk evaluasi dari kinerja karyawan. Di sini terdapat langkah-langkah dalam manajemen berdasarkan sasaran atau MBO. Nah, tabel ini menyajikan program MBO step by step-nya pada umumnya. Yang pertama yaitu tujuan dan strategi organisasi secara keseluruhan diformulasikan. Nah, langkah yang kedua, tujuan utama dialokasikan di antara unit divisi dan departemen. Langkah ketiga, manajer unit berkolaborasi menentukan tujuan spesifik bagi unitnya dengan manajernya. Langkah keempat, tujuan spesifik ditetapkan bersama-sama dengan seluruh anggota departemen. Nah, langkah yang kelima, rencana tindakan, yaitu mendefinisikan bagaimana tujuan tersebut dicapai, dispesifikasi, kemudian disetujui oleh manajer serta karyawan. Langkah yang keenam, rencana tindakan, kemudian diimplementasikan. Langkah ketujuh, kemajuan mencapai tujuan direview secara periodik. Reviewnya baik itu secara triwulan, atau mid semester, atau di akhir tahun. Nah, kemudian kita harus memberikan feedback
Yang kedelapan, langkahnya itu keberhasilan pencapaian tujuan diperkuat dengan adanya penghargaan atau reward berbasis kinerja. Tujuan yang baik harus memiliki berbagai karakteristik. Dimulai dari poin pertama yaitu ditulis, kemudian dapat diukur, dan yang ketiga itu memiliki kerangka waktu atau durasi waktu. Yang keempat itu challenges namun dapat dicapai. Yang kelima ditulis, dicatat, dan yang keenam dikomunikasikan kepada semua anggota. Nah, dari keenam poin karakteristik ini memiliki feedback baik itu keuntungan, advantages maupun tantangan atau challenges. Nah, untuk keuntungannya dari karakteristik tujuan yang baik ini mampu merangsang eksplorasi terhadap ide-ide baru dari semua anggota organisasi yang mungkin ide itu berupa ide yang kritis sehingga bermanfaat bagi kelangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang. Keuntungan yang kedua dapat menjadikan organisasi ini menjadi lebih efektif karena dia memiliki tujuan dan arah yang sudah dibikin. Yang ketiga, menghasilkan pertumbuhan baik itu pertumbuhan karyawannya secara pribadi maupun perkembangan secara profesional. Yang keempat, itu dapat memotivasi ketika tujuan yang ditetapkan itu tercapai sehingga dapat memotivasi karyawannya untuk bekerja lebih bersemangat. Yang kelima, itu perubahan dari budaya yang biasa saja, budaya kerja yang biasa, ketika dilakukan percepatan melalui tujuan menjadi budaya yang hebat. Nah, untuk tantangan dari creating tujuan ini yang pertama itu organisasi atau karyawan dapat mengalami kesulitan dalam berpikir karena ini melampaui rutinitas mereka dan proses yang sedang berjalan. Ketika seseorang karyawan berada di dalam rutinitas sehari-hari namun dilibatkan juga dalam proses penetapan tujuan, maka terkadang mengalami kendala atau kesulitan tertentu. Yang kedua, bisa menjadi demotivasi bila tujuannya terasa membuat mereka kewalahan dan berpikir nih, oh ini tujuannya terlalu sulit, terlalu challenges, kemungkinan nih sangat sulit untuk saya capai, jadi menjadi demotivasi bagi karyawannya. Bila tujuannya tuh terasa sangat berat ya. Yang ketiga, karyawan juga merasa ada ketakutan dalam dirinya ketika kegagalan memiliki konsekuensi negatif. Ketika tujuan di-set gagal, maka karyawan biasanya nih dalam suatu organisasi ada punishment-nya, maka mereka merasakan ketakutan tertentu. Yang keempat, dapat menyebabkan perilaku tidak etis bila individu merasa tertekan dalam mencapai sesuatu yang seakan-akan tidak dapat dicapai. Maka dari itu, tujuan harus dapat diukur sehingga meskipun dia challenges, tapi kita bisa menggapainya. Sehingga individu atau karyawan tidak merasa tertekan. Yang kelima, itu bisa menyebabkan pengambilan risiko yang berlebihan. Dalam penetapan tujuan, terdapat 5 langkah yang harus dilalui. Yang pertama, kita mereview dulu nih misi atau tujuan dari organisasi. Misi yang dimaksud merupakan sebuah pernyataan yang luas, kemudian memberikan panduan guidance yang menyeluruh atas apa yang dianggap anggota organisasi ini penting. Nah, tujuan yang baik harus mampu merefleksikan misi tersebut. Sebagai contoh, nih Bank Mandiri ini visinya menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simple yang menjadi lifestyle-nya si nasabah. Nah, bagaimana organisasi yang baik itu mampu meng-create atau melakukan effort agar tujuan itu dapat tercapai. Kemudian yang kedua, evaluasi sumber daya yang tersedia. Sumber daya baik itu SDM maupun SDA dari organisasi. Namun, kita harus lihat nih, rules-nya seperti apa, walaupun
tujuan ini challenges ya. Namun kita harus tetap realistis berdasarkan SDA yang ada di organisasi. Nah, karena ketika kita melakukan upaya yang sangat keras, namun bila tidak didukung dengan sumber daya yang tidak cukup atau tersedia, maka kemungkinan besar tujuan juga tidak dapat tercapai. Maka kita harus realistis. Yang ketiga, itu menentukan tujuan secara individu atau dengan masukan dari pihak lain. Tujuan ini merefleksikan hasil yang diinginkan, kemudian dia harus sejalan dengan misi organisasi, serta tujuan dari area organisasi lainnya. Kemudian dia harus terukur secara spesifik, serta harus mencakup kerangka waktu, ada durasi waktu ya, untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang keempat, kita menulis tujuan serta mengkomunikasikannya kepada semua yang perlu tahu. Nah, ini tujuan dalam menulis sebagai bukti nyata atau konkret dari pentingnya suatu pekerjaan. Nah, yang kelima itu kita mereview hasil dan apakah tujuan ini telah tercapai atau belum. Setelah melaksanakan step by step apa yang dilakukan oleh organisasi untuk dapat mencapai tujuannya, nah kita terakhirnya itu mereview. Jika belum tercapai, maka kita dapat melakukan plan B, plan C, atau bahkan menggantinya. Dalam pengembangan rencana, dari gambar ini kita lihat bahwa terdapat hubungan antara tindakan manajer dalam organisasi dan jenis perencanaan yang mereka lakukan. Pada umumnya, manajer tingkat lebih rendah melakukan perencanaan terkait operasional. Nah, untuk manajer tingkat atas itu merencanakan perencanaannya secara strategis. Nih, terdapat masalah ya kontemporer dalam perencanaan walaupun ada positif, tentunya ada poin negatifnya, ada permasalahan dari perencanaan. Nah, terdapat kritik terhadap perencanaan. Yang pertama, perencanaan itu dapat menyebabkan kekakuan, di mana kita bisa lihat bahwa perencanaan di-set di awal sebelum program berjalan. Nah, hal ini mungkin saja menyebabkan kekakuan di antara anggota organisasi yang menjalankannya. Yang kedua, rencana tidak dapat dikembangkan untuk lingkungan yang dinamis. Lingkungan yang sangat fleksibel atau sangat tidak stabil, mudah berubah akan sangat sulit untuk mengembangkan suatu rencana. Yang ketiga, rencana formal tidak dapat mengganti intuisi dan kreativitas. Nah, untuk perencanaan yang efektif dalam lingkungan dinamis ini, poin yang pertamanya itu rencana dikembangkan lebih spesifik dan fleksibel ya terhadap perubahan yang ada. Kemudian perencanaan merupakan proses berjalan, suatu waktu ada perubahan maka bisa disesuaikan. Itu untuk lingkungan dinamis. Untuk yang ketiga, ubah rencana ketika proses yang berjalan ada yang tidak sesuai, maka kita bisa merubah rencana ketika kondisi memungkinkan. Nah, berikut latihan yang akan Anda kerjakan berupa memberikan bentuk dan contoh perencanaan yang dilakukan suatu perusahaan. Seperti pada slide sebelumnya yang Bu jelaskan, contohnya itu perusahaan maskapai Garuda Indonesia. Nah, Anda bisa memilih perusahaan lain, kemudian memberikan seperti apa sih contoh perencanaannya yang dilakukan agar tujuan perusahaan dapat dicapai. Sekian kuliah kita pada hari ini. Bu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.